Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi komputer dasar 1. Nah, jadi di materi kali ini kalian akan belajar tentang hal-hal dasar mengenai komputer. Oke, pertama-tama kalian membuka dulu aplikasi Google Chrome. Oke, Google Chrome-nya kalian buka. Kemudian kalian akses website LMS Informatika. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian login dulu menggunakan akun masing-masing. Tombol loginnya ada di kanan atas. Nah, silakan masukkan username dan password kalian. Oke, kalau sudah masuk, kalian silakan pilih My Courses. Yang di atas ini, kalian pilih My Courses. Kemudian pilih komputer dasar. Oke, klik Get It. Nah, di tampilan komputer dasar ada link video, kemudian ada link GFOAM komputer dasar. Kalau kalian klik link videonya, kalian akan melihat video kali ini. Nah, kemudian GFOAM ini adalah untuk tugasnya. Nah, silakan kalian pilih GFOAM komputer dasar. Nah, di sini pertama kali kalian pilih nama kalian. Nah, setelah pilih namanya, kemudian kelasnya. Kemudian klik berikutnya. Oke, nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Nah, jadi sambil mengikuti video tutorial atau video materi ini, kalian juga sambil mengisi GFOAM yang telah disediakan. Oke, sekarang apa itu desktop? Nah, jadi desktop itu adalah tampilan awal. Nah, setelah kalian menyalakan komputer atau laptop kalian dan masuk ke sistem Windows-nya, nah ini adalah tampilan awal atau disebut desktop. Nah, kemudian ketika kalian klik Google Chrome-nya kembali, nah kalian jelaskan di sini versi kalian masing-masing. Jelaskan apa itu desktop menurut kalian. Oke, berikutnya adalah materi File Explorer. Nah, jadi File Explorer itu adalah fitur dari Windows untuk mengelola file. Nah, gimana cara mengaksesnya? Nah, biasanya di sini ada shortcut yang gambar kuning ini. Nah, ini adalah File Explorer. Kalau kalian klik, nah, di sini adalah bentuk dari File Explorer-nya. Kalian bisa mengelola file di sini. Atau dengan shortcut menekan tombol Windows dan juga E. Nah, kalau kalian tekan Windows dan E, dia akan membuka File Explorer yang baru. Oke, segini saja materi File Explorer-nya. Silakan yang ini tadi kalian isi. Oke, kemudian klik berikutnya. Jadi setiap Bapak menjelaskan, maka kalian isi lagi GFOAM-nya, kemudian berikutnya seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kalian masuk ke File Explorer, materi selanjutnya adalah membuat folder. Nah, bagaimana cara membuat folder di dalam Windows? Nah, jadi di sini bagian kiri kalian klik dokumen. Nah, di sini masih kosong. Nah, ada beberapa cara untuk membuat folder baru. Nah, yang pertama kalian bisa klik di atas ini nih, ada new. Nah, kemudian klik folder. Nah, kemudian ada folder. Bisa kalian namain misalnya folder 1. Nah, bisa juga dengan klik kanan di sini. Klik kanan, new, kemudian folder. Nah, bisa kalian namakan folder 2 misalnya. Atau ada shortcutnya juga dengan tekan Ctrl Shift
dengan N bersama-sama. Jadi kontrol dulu, Shift, kemudian tombol N. Nah, nanti dia akan menampilkan folder baru atau membuat folder baru. Kita namakan folder 3. Oke, selanjutnya materinya adalah membuat shortcut. Nah, kalau kalian kecilkan di sini, kembali ke desktop. Nah, desktop itu ada shortcut di sini. Bisa aplikasi, bisa folder, dan lain-lain. Bisa juga file. Nah, gimana caranya kita mengakses folder yang ada di My Document, yang ada di dokumen, ke dalam desktop. Nah, misal folder 1 nih, kita mau masukkan ke folder satunya membuat shortcut untuk di desktop. Jadi kalian klik dulu satu kali di folder satunya sampai terpilih seperti ini. Kemudian klik kanan. Kemudian di sini pilih Show More Options. Nah, di sini ada menu Create Shortcut. Nah, kalian Create Shortcut. Nah, di sini ada di folder 1 shortcut. Nah, ini bisa kalian pilih, klik satu kali saja. Kemudian klik kanan, kemudian kalian pilih Cut. Nah, pilih Cut. Kita kecilkan, kemudian kembali ke desktop. Nah, di desktop kalian tempel atau paste di sini. Jadi klik kanan, kemudian klik paste. Nah, jadi ketika ingin mengakses folder 1 tadi yang ada di dokumen, kalian bisa lakukan melalui desktop. Nah, jadi tinggal di desktop kalian klik saja nih. Klik 2 kali, atau kalian klik 1 kali, kemudian klik enter. Nah, maka kalian akan masuk ke dokumen folder 1. Oke, jadi itu caranya membuat shortcut. Oke, yang kedua, kita akan membuat file dokumen dengan ekstensi Docs menggunakan aplikasi Word. Nah, kita masuk dulu ke aplikasi Word-nya. Oke, kalian tekan tombol Windows. Nah, di sini sudah ada Word. Kalau nggak ada, bisa kalian ketik Word seperti itu. Kemudian kalian klik aplikasi Word-nya. Oke, don't show me. Yes. Kemudian pilih blank dokumen. Nah, untuk menulis di Word, bisa Bapak besarkan fontnya di sini jadi 20. Nah, kalau kalian ketik, nah di sini otomatis biasanya langsung huruf kecil. Nah, supaya dia menjadi huruf besar, ada dua cara. Pertama, kalian tekan tombol caps lock. Nah, nanti ada ada notifikasi di sini. Nah, kalau gembok kecil berarti huruf kecil. Nah, kalau ini huruf besar. Jadi ketika kalian menulis, maka dia akan huruf besar. Atau bisa juga dengan tekan tombol shift. Nah, jadi misalnya kalau ketik seperti biasa, nah ini huruf kecil semua. Tapi kalau kalian tahan tombol shift-nya, nah dia akan menjadi huruf besar. Oke, nah ketika kalian membuat dokumen, kita masuk ke folder 1. Nah, di sini masih kosong, belum ada filenya. Kita kembali ke Word-nya. Nah, kita akan menyimpan file ini ke dalam folder 1 tadi. Jadi, klik file, kemudian klik save di sini. Nah, kemudian pilih browse. Nah, kemudian di sini kalian cari dokumen. Ya, bagian kiri cari dokumen. Terus pilih folder 1. Nah, di sini kalian ketik nama kalian dan juga kelasnya. Nama dan kelas kalian. Kalau sudah kalian save. Nah, maka ketika kalian kembali ke folder 1, nah di sini sudah ada filenya.
Oke, cara yang kedua untuk membuat file itu bisa dengan klik kanan di foldernya. Kemudian pilih new di sini. Nah, di sini ada beberapa file yang bisa kalian buat. Misalnya kita ingin buat file docs lagi. Nah, kalian namakan dulu, misalnya nama kelas 2. Nah, kemudian kalian buka di sini. Klik 2 kali atau klik 1 kali, kemudian enter. Nah, seperti itu. Jadi kalian sudah bisa membuat 2 file. Oke, materi selanjutnya adalah copy, paste, dan juga cut. Nah, kita kembali ke aplikasi Word-nya. Nah, misal kita sini copy. Lalu kita buat tabel aja. Misal di sini insert table, kita buat 2 kali 3. Nah, di sini ada copy, di sini ada cut, dan di sini ada paste. Nah, jadi fungsi copy itu adalah untuk menggandakan. Nah, shortcut-nya adalah Ctrl, kemudian tekan tombol C. Kalau cut, Ctrl, tekan tombol X. Kalau paste-nya atau tempel, Ctrl plus tombol V. Nah, kita contohkan di sini. Nah, bisa kalian blok di sini. Kemudian tekan Ctrl C. Nah, di sini sudah. Maka contoh ini nanti yang akan kita copy. Nah, cara mengkopinya setelah tekan tombol Ctrl C, kemudian tekan Ctrl V, yaitu paste-nya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kalian tekan Ctrl V, dia akan mengcopy kata contoh. Nah, kalau cut, dia adalah untuk fungsinya memindahkan. Nah, jadi contohnya itu kalian pilih dulu, select, kemudian Ctrl X. Nah, dia hilang. Kemudian untuk memindahkannya, tekan Ctrl V. Nah, seperti itu. Jadi kalau copy tadi, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, kalau cut, itu untuk memindahkan. Misal cut-nya di atas nih, kita mau pindahkan ke bawah. Jadi cut-nya kita pilih, Ctrl X, kemudian arahkan kursor mouse-nya ke bawah, kemudian Ctrl V. Nah, jadi cut-nya tadi yang semula di atas menjadi ke bawah. Jadi copy itu untuk menyalin, sementara cut itu fungsinya untuk memindahkan atau memotong seperti itu. Oke, sekarang kita belajar tentang fungsi perbedaan. Kita akan belajar perbedaan antara save dengan save as. Nah, kalau save itu adalah fungsinya untuk menyimpan. Misal ini tadi, file kalian berisi nama dan kelas, itu kalian simpan. Klik file, kemudian save. Nah, maka ketika kalian merubah file ini, dia akan tersimpan. Nah, kalau perbedaan dengan file save as, misal di sini, contoh 1. Oke, klik file, kemudian save. Nah, ketika kalian tutup aplikasinya, nah, kemudian yang ini kalian buka lagi, klik kanan, open with Word. Nah, maka tersimpan di sini. Contoh 1. Kalau save as, dia akan menyimpan ini ke dalam file baru. Tetapi, file kalian yang pertama tidak terhapus. Nah, jadi di sini kan sudah ada perubahan nih. Save as, kemudian ada contoh 2. Nah, nama filenya adalah nama kelas. Kalau kalian file save as, di folder 1,
nama kelas, saya contoh 2. Kemudian kalian klik save. Nah, maka yang di atas ini sudah berubah jadi contoh 2. Nah, tetapi file kalian yang pertama tadi, yang nama dan kelas, masih ada di folder 1, tidak terhapus. Nah, nama kelas masih ada, tetapi kalau pakai file save as, dia akan ada di contoh 2 atau membuat file baru, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan tugas. Nah, jadi tugas kalian adalah yang tabel ini kalian ubah menjadi nama, kemudian kelas. Nah, yang ini bisa kalian hapus, bisa dengan tekan tombol backspace. Nah, kalian hapus. Oke, yang baris ketiga ini bisa kita hapus. Nah, caranya klik kanan, kemudian di sini pilih delete rows. Nah, jadi di sini isi nama kalian, kemudian ini isi kelas kalian. Nah, kemudian di sini adalah deskripsi diri kalian. Oke, jadi di sini kalian deskripsikan diri kalian. Misalnya saya adalah seorang siswa yang senang melakukan kegiatan apa gitu. Pokoknya kalian deskripsikan diri kalian. Nah, kalau sudah, kalian save filenya ini ke dalam bentuk PDF. Nah, caranya file, kemudian save as, pilih folder 1 tadi. Kemudian sini kalian beri nama tugas 1. Kemudian di sini isi nama dan kelas kalian. Nah, kalau sudah save as type-nya di sini, kalian pilih yang PDF. Nah, kemudian kalian klik save. Oke, di sini bisa kalian pilih Google. Pilih yang just once. Nah, jadi kalian sudah bisa membuat file dalam bentuk PDF. Nah, kalau kalian cek lagi di folder 1, nah di sini sudah ada file PDF kalian. Oke, selanjutnya adalah mengupload tugas kalian. Nah, di sini sudah ada file kalian tadi yang sudah kalian buat berupa PDF. Nah, kalian kembali ke Google Chrome-nya. Nah, di sini ada upload tugas. Kalian klik. Nah, ketika kalian klik, kalian harus memasukkan email kalian. Jadi, kalian login dulu menggunakan email kalian. Oke, pilih yang not now kalau keluar seperti ini. Oke, kalian pilih continue. Kemudian lewati dulu. Nah, sampai muncul seperti ini. Kemudian klik tambahkan file. Kemudian klik jelajah. Nah, pilih dokumen tadi. Sini, dokumen. Kemudian folder 1. Nah, kalian upload tugas 1 yang kalian buat tadi. Pilih open. Oke, kemudian klik berikutnya. Nah, setelah itu kalian isi refleksinya. Nah, apa yang kalian pelajari,
Nah, gimana perasaannya? Mudah, sulit, atau kalian mempelajari ini dengan senang hati karena ada hal-hal baru? Nah, kemudian jika ada kesulitan bisa kalian tulis di sini. Kalau tidak ada, cukup jawab tidak ada, setelah itu dikirim. Oke, setelah kalian kirim nanti, jangan lupa kalian logout dulu akun kalian. Nah, jadi kalian klik di sini. Nah, kemudian kalian pilih sign out of Chrome. Nah, pilih sign out. Oke. Nah, ini supaya akun kalian aman, tidak dipakai orang lain. Seperti itu. Oke, cukup sekian materi komputer dasar pada hari ini. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.